Episode 1401-1405. Bab 1401, Buah Abadi Hujan Emas. Segel. Kaisar Iblis mengulanginya sambil mengerutkan kening. Mungkinkah kaisar kuno ini masih belum binasa dan hanya disegel? Benar, kata suara makam itu. Ketika sang ayah berada di singgasananya, banyak binatang buas yang mengerikan berkeliaran di dunia. Yang paling kuat di antara mereka disebut Empat Bahaya. Empat bahaya itu ditaklukkan oleh sang ayah, jadi mereka secara alami menyimpan dendam yang besar terhadapnya. Karena itu, Sun meminta keempat bahaya itu untuk menyegelnya, membentuk formasi kuat yang telah menekan ayah selama bertahun-tahun ini. Empat bahaya, Kaisar Iblis mengulangi kata-katanya tanpa suara. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Sementara itu, Wu Liang hampir mengompol. Keempat bahaya itu sepertinya tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Mereka bahkan bisa menekan kaisar kuno. Semua kaisar saat itu adalah tokoh dominan yang mampu naik tahta, jadi mereka setidaknya harus lebih kuat dari para dewa bumi saat ini, bukan? Sayangnya, dia tahu itu akan sia-sia bahkan jika dia mengatakan apapun. Dia bukan orang yang membuat keputusan, dan hanya bisa mencoba mencari peluang untuk melangkah maju. Suara di dalam makam itu menjelaskan, empat bahaya itu adalah Hundun, Qiongqi, Tao Wu, dan Tao Ti. Benar, karena kalian semua berasal dari Gunung Bulu, kalian seharusnya sudah bertemu dengan Tao Wu. Aku merasakan auranya. Ekspresi Kaisar Iblis berubah sedikit. Monster yang ditemuinya di Gunung Bulu muncul di hadapannya. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari empat bahaya itu memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Monster itu juga memiliki energi dendam yang kuat yang cukup untuk menggerogoti kekuatan hidupnya, yang membuatnya sangat sulit untuk melawannya. Jadi, apa tiga makhluk berbahaya lainnya? Bahkan seseorang mungkin berakhir dalam bahaya. Suara itu melanjutkan, apakah Anda masih ingat bahwa pada masa pemerintahan ayah Anda, keturunan Kaisar Hitam, Gun, berperang melawan Sun? Tao Wu diciptakan tidak lain dari kebencian yang dibawanya setelah kematiannya. Aku merasakannya kembali ke dunia ini. Jika saya tidak salah, Anda telah membuka satu segel. Pilih salah satu yang terbaik di novel Bin.com. Membuka segel. Kaisar Iblis dan Putra Mahkota Gagak Emas mengulanginya dengan tercengang. Wu Liang menyadari sesuatu dan bertanya, patung kura-kura raksasa buatan Feather Abyss. Bahkan api suci Gagak Emas tidak dapat melukainya sama sekali. Butuh serangan penuh Kaisar Iblis untuk menghancurkannya. Kaisar Iblis tahu bahwa Wu Liang unggul dalam mekanisme dan formasi. Kesimpulan semacam itu sepertinya tidak jauh dari kebenaran. Itulah mengapa kita hanya perlu membuka 3 segel lagi, dan kemudian ayahnya dapat kembali ke dunia ini. Dengan begitu, semuanya akan kembali normal, haha. Suara itu mulai membuat orang tertawa mania ketika dia memikirkan tentang ayahnya. Mengapa aku harus membantumu? Tanya Kaisar Iblis tanpa rasa gentar. Pendidik Golden Crow'mu adalah saudara kandung ayahku. Kalian berdua adalah keturunan Kaisar Putih. Apakah jika dia mengetahui kebenaran, dia akan membiarkan garis keturunan Kaisar Hitam mencuri dunia Kaisar Putih kita? Iklan oleh Pub Future. Kaisar Iblis menakutkan dan menjawab, aku tidak peduli dengan Kaisar Putih atau Hitam, itu semua adalah setengah dari puluhan ribu tahun yang lalu. Buka matamu dan lihatlah, dunia telah berubah, tidak ada yang peduli dengan keduanya lagi. Aku sendiri sudah menjadi kaisar, aku tidak membutuhkan leluhur yang disebut-sebut itu. Suara di dalam makam itu meraung, kutukannya karena melupakan asal-usulnya. Namun, setelah berlatih beberapa saat, suaranya tampaknya mulai lelah dan perlahan-lahan menjadi tenang. Sebaliknya, suaranya bertanya, tidak apa-apa. Jika kamu tidak mengakui leluhur kami, tetapi kamu masih menginginkan kehidupan yang kekal, bukan? Kaisar Iblis menjawab sambil mencibir, menurutmu, apa lagi yang membuatmu punya kesabaran untuk mendengarkanmu membicarakan semua hal yang tidak masuk akal ini? Itu artinya semakin penting bagimu untuk membuka segelnya. Jika saatnya tiba, ayahku dapat membantumu mengatasi banyak kekhawatiranmu, kata suara itu, seolah-olah rencananya sudah pasti. Menurutku, mungkin tidak terlalu merepotkan, kata Kaisar Iblis sambil mencibir dingin. Bagaimanapun, kamu sudah berhasil hidup begitu lama. Seharusnya sama saja jika aku bertanya padamu. Begitu dia mengatakannya, dia mengacungkan telapak tangan dan menghancurkan lubang besar di pintu masuk utama makam.
Wu Liang menatap pintu masuk dan tanpa sengaja berkata bahwa pintu masuk makam seperti itu biasanya merupakan lokasi yang paling kokoh, dibuat dari batu kutukan naga yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia menyerbu makam, dia akan masuk dari samping, namun Kaisar Iblis benar-benar melakukannya hingga terbuka hanya dengan satu telapak tangan. Kaisar Iblis tidak berhenti dan langsung menuju ke makam. Pada saat itu, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada kehidupan abadi. Dia sama sekali tidak berminat memperhatikan Wu Liang. Wu Liang bermaksud memanfaatkan kesempatan lari ketika putra mahkota gagak emas mengangkatnya dan berkata, "Pergilah, kami juga akan masuk." Wu Liang dalam hati, menyayangi 18 generasi leluhurnya, tetapi dia tidak berani melawan. Selain itu, meskipun Kaisar Iblis sudah masuk ke dalam, dia masih bisa membunuhnya hanya dengan satu pikiran. Bahkan jika dia bertarung melawan putra mahkota gagak emas, dia belum tentu bisa menang. Reputasi putra mahkota gagak emas tidak diperoleh dengan pembicaraannya, dia sebetulnya kuat. Ketika mereka berdua memasuki makam, Wu Liang merasa khawatir saat dia melihat sekelilingnya, dan berkata, "Hati-hati." Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Kaisar Iblis sudah masuk lebih dalam. Semua jenis mekanisme dan formasi diaktifkan. Dalam pikiran Wu Liang, itu semua adalah jebakan yang bisa membunuh penyusup tanpa meninggalkan satu tulang pun. Namun, Kaisar Iblis hanya melambaikan lengan bajunya dan mengacungkan telapak tangannya. Seringkali, dia bahkan tidak mengangkat satu jari pun, hanya melawan jebakan mengerikan itu secara langsung. Wu Liang sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Setiap kali dia menyerbu makam, dia seperti seorang nona muda yang harus menderita dalam dirinya, selalu harus menebak dengan hati-hati apa yang direncanakan oleh penguasa makam. Dia harus waspada terhadap jebakan seperti itu dengan hati-hati. Meski begitu, dia seringkali dibiarkan dalam keadaan menyedihkan. Namun, Kaisar Iblis tampaknya mampu berjalan lurus tanpa terinfeksi. Kapan dia bisa menjadi begitu tenang? Makam itu namanya makam kekaisaran, tetapi sebenarnya sangat sederhana dan kasar. Mereka tiba di ruang singgasana utama tak lama setelah masuk ke dalamnya. "Apa yang kau lakukan?" Suara itu berteriak. Suaranya tidak lagi misterius dan mendalam seperti sebelumnya, tetapi malah terdengar sedikit panik. Namun, Kaisar Iblis tidak mau membuang-buang waktu. Dia mengacungkan tangannya dan mengirimkan ledakan kekuatan yang tak terlihat keluar. Peti mati itu meledak berkeping-keping. Iklan oleh Pub Future. Namun, mereka semua tercengang saat melihat apa yang jatuh dari dalam. Tidak ada yang muncul kecuali sekumpulan tulang putih, tulang-tulang itu jatuh dan berserakan di mana-mana. Ada lapisan seperti batu giok di permukaan tulang-tulang itu, yang menunjukkan kultivasi pemiliknya saat masih hidup. Namun, tulang-tulang itu tetap tidak dapat menahan waktu korosif, jadi semuanya menjadi redup. Selain itu, ketika tulang-tulang itu jatuh ke tanah, banyak bagian yang patah. "Sudah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa keluar dari peti mati terkutuk ini," kata kerangka itu sambil tiba-tiba duduk. Rahangnya bergerak ke atas dan ke bawah, berbicara seperti sebelumnya. "Jadi, kaulah yang melakukan semua trik ini." Kaisar Iblis berkata dengan terkejut dan marah. Tulang-tulang putih itu tidak menjawab. Sebaliknya, kerangka itu menahan lengannya, lalu tampak menarik napas. Ekspresi senang muncul di wajahnya, aneh rasanya bisa melihat ekspresi dari kerangka itu. Ia berkata, "Sekarang aku bisa menghirup udara bebas. Jadi, udaranya semanis dan harum seperti ini." Wu Liang tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Apakah kamu bisa mencium bau dalam kondisimu saat ini?" Kerangka itu mendesah dan menjawab, "Kau benar, aku tidak bisa. Namun, aku bisa membayangkannya." Yang lainnya terdiam. "Kenapa kau terlihat seperti ini?" tanya Kaisar Iblis, menatapnya dengan dingin. "Auranya terlalu lemah. Lupakan saja, bahkan Wu Liang yang lemah pun dapat dengan mudah membunuhnya. Menurutmu aku harus seperti apa? Aku sudah terbaring di dalam selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dagingku sudah menghilang," jawab kerangka putih itu, terdengar seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan dirinya sendiri. "Bukankah kau pernah menyebutkan kehidupan abadi sebelumnya?" seru Kaisar Iblis, wajahnya menjadi gelap. "Jadi kau berbohong padaku." Tekanan yang mengerikan menyebar dan seluruh makam mulai bergetar, sejumlah besar puing jatuh dari atas, membuat Wu Liang kesulitan bernapas. Kaisar Iblis jelas menjadi gelisah, mengharapkan informasi lebih lanjut tentang keabadian.
Sekarang setelah menyadari bahwa dia telah ditipu, dia benar-benar marah. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang melilit kerangka leher itu, mengangkatnya ke udara. Kerangka itu memerangi mati-matian, tetapi tetap tidak bisa melepaskan diri. Rupanya kerangka itu bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Seolah merasakan kehancuran yang akan segera terjadi, kerangka itu akhirnya berteriak, "Buah abadi hujan emas." Kaisar Iblis terkejut dan bertanya, "Apa itu?" Di atas gunung awan hujan yang terpencil terdapat batu merah, di atasnya terdapat pohon hujan emas yang menghasilkan buah abadi. Jika kamu memperlihatkannya, buah itu dapat mencegahmu dari kematian. Dan apakah keadaan abadi yang kau bicarakan adalah tentang penampilanmu yang terkutuk saat ini? Tanya Kaisar Iblis dengan galak. Saya sedang terburu-buru dan hanya memakan setengah buah yang belum sepenuhnya matang. Tentu saja, melatih saya juga tidak cukup, jadi saya tidak dapat mengaktifkan efek nyata dari obat abadi, kata kerangka itu sambil memegangi tenggorokannya. Namun, obat itu telah memungkinkan saya untuk hidup dalam waktu yang tidak terbatas, untuk terus ada hingga sekarang. Di mana gunung awan hujan besar yang mataharinya kau bicarakan itu? Tanya Kaisar Iblis, matanya mulai menyala dengan penuh gairah lagi. Aku tidak tahu, jawab kerangka itu. Namun, ketika melihat ekspresi Kaisar Iblis berubah, ia segera melanjutkan, tapi ayahku tahu. Ayahmu, tanya Kaisar Iblis, terdengar terguncang. Dan Zhu khawatir tangan Kaisar Iblis akan mengakhiri hidupnya, jadi dia tidak berani membuatnya penasaran lagi. Dia menjawab, tidak lain adalah Kaisar Yao yang kuceritakan sebelumnya. Hanya Kaisar yang naik tahta yang tahu di mana obat-obatan abadi berada. Obat abadi yang kumakan adalah buah yang jatuh sebelum waktunya dan tidak matang karena berbagai alasan. Itulah mengapa aku terjebak dalam keadaan tidak hidup maupun mati seperti ini. Kaisar Iblis mengernyitkan dahi dan bertanya, jika ayahmu seorang kaisar, mengapa dia memberinya buah yang belum matang? Selain itu, kamu juga pernah naik tahta di masa lalu. Mengapa kamu tidak tahu? Masalah ini terkait dengan keabadian, jadi tidak mungkin dia tidak berhati-hati. Dia tidak ingin tertipu. Bukankah sudah kukatakan, ayahku tiba-tiba lahir di tahun-tahun terakhirnya, jadi dia sama sekali tidak mewarisi tahtaku. Banyak rahasia yang terbongkar begitu saja, jelas dan su. Adapun buah yang dimakan, itu adalah sesuatu yang ayah temukan secara tidak sengaja di masa mudanya. Awalnya, itu hanya dianggap sebagai harta karun yang harus dikumpulkan tanpa manfaat nyata, tetapi ketika aku dipaksa turun tahta dan kehabisan akal, aku diam-diam menyembunyikannya. Itulah mengapa aku mampu bertahan sampai sekarang. Jadi karena itulah, jika aku ingin berbicara dengan ayahmu, tidak ada pilihan lain selain membuka segel seperti yang kau katakan, kan? Kata Kaisar Iblis sambil mencibir. Kamu benar-benar pintar, jawab Dansu. Ketika melihat ekspresi Kaisar Iblis menjadi tidak ramah, ia segera menjelaskan, aku tidak sengaja menipumu, tetapi sebenarnya hanya ayahku yang tahu. Jika kau bisa membuka segel dan membebaskannya, ia akan sangat berterima kasih. Lagi pula, aku sudah terperangkap di sini begitu lama sehingga aku membenci Sun lebih dari siapapun. Seperti apa status ayah di masa lalu? Dia adalah seorang kaisar yang mendominasi dunia. Pada tahun-tahun terakhirnya, dia dipuaskan oleh para pembantunya yang paling percaya, jadi kebenciannya hanya bisa melebihi kebencianku. Jika kau membalas dendam, mengapa dia tidak berterima kasih padamu? Lagi pula, kau juga berasal dari garis keturunan Kaisar Putih, jadi bisa dibilang kau adalah keturunannya. Wajar saja jika aku mewariskan buah abadi itu padamu. Dan Zhu mengungkapkan beberapa alasan dengan cepat. Kemudian, dia menatap Kaisar Iblis dengan penuh harapan. Kaisar Iblis bertanya dengan ekspresi datar, di mana segel yang kau bicarakan? Melihat dia telah setuju, dan Zhu sangat gembira dan menjelaskan, segel itu dipasang oleh Sun. Aku tidak tahu detailnya, tetapi selama bertahun-tahun, aku telah memikirkan tentang apa yang terjadi saat itu berkali-kali dan membentuk beberapa kecurigaan. Selain itu, kamu telah membuka segel Tauwu, jadi mengungkap kemungkinan itu benar-benar besar. Segelintir kemungkinan besar terkait dengan karakteristik masing-masing. Misalnya, segel anjing mungkin. Ia kemudian menceritakan spekulasinya secara rinci. Dia menambahkan, bahwa aku bersamamu. Aku bisa menjelaskannya jika ada yang tidak kau yakini. Kaisar Iblis bertahan beberapa saat. Lalu, dia tiba-tiba berkata, tidak perlu repot-repot. Iklan oleh Pub Future. Begitu dia mengatakannya,
dia mengangkat tangannya dan menusukkannya ke tengah dahi kerangka itu. Tangannya tampak tidak berwujud, tengkorak yang kokoh itu tidak mengalami kerusakan apapun, dan sama sekali tidak mampu menghentikannya. Kau, sang kerangka memprotes, berjuang mati-matian. Namun, semuanya sia-sia. Kaisar Iblis segera menarik tangannya lagi, di dalamnya ada cahaya biru menyala yang menyerupai gumpalan-gumpalan cahaya yang sering terlihat di sekitar makam. Cahaya di tengah telapak tangan berusaha melawan, tetapi apapun yang dilakukannya, cahaya itu tidak bisa meninggalkan telapak tangan sama sekali. Kaisar Iblis berkata sambil mencibir, bukankah ini lebih baik? Aku bisa bertanya kapan saja aku mau. Kemudian, dia menutup telapak tangannya dan cahaya biru itu tiba-tiba menghilang. Wu Liang gemetar saat melihatnya. Itu adalah skill soul capture yang legendaris. Teknik-teknik semacam itu sungguh sangat menakutkan, karena itu berarti kematian bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi. Biasanya, kematian adalah semacam pelepasan atas haknya sendiri. Akan tetapi, jika seseorang disakiti dan disakiti bahkan sebagai jiwa, itu benar-benar akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Putra mahkota gagak emas menelan ludah dengan susah payah saat melihatnya. Dia tak berani mengatakan apapun lagi dan malah mencari-cari di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan kecewa, benda-benda pemakaman orang ini terlalu memalukan. Hanya ada beberapa barang biasa. Ada beberapa barang yang mungkin bagus, tetapi semuanya telah berubah menjadi debu setelah sekian lama. Wu Liang berpikir dalam hati, itu hanya karena standar kalian terlalu tinggi. Salah satu dari kalian adalah Kaisar Iblis, sementara yang lainnya adalah putra mahkota. Barang-barang yang biasanya mereka gunakan semuanya berkualitas tinggi, dan istana kekaisaran penuh dengan harta karun. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan benda-benda pemakaman seperti itu. Namun, banyak dari benda-benda ini, jika dibawa ke dunia luar, akan cukup untuk membuat para petualang menjadi gila. Benda pemakaman macam apa yang bisa dimiliki seseorang seperti dia yang tahtanya direbut? Kata Kaisar Iblis acuh tak acuh. Dia juga bertanya, apa pendapatmu tentang apa yang dia katakan sebelumnya? Merasa bahwa ayahnya sedang mengujinya, setelah ragu-ragu sejenak, putra mahkota gagak emas berkata, Ayah Kaisar, saya percaya bahwa Anda harus lebih berhati-hati daripada apapun. Bahkan jika kita melakukan apa yang dia katakan dan membuka segel Kaisar Yao itu, Kaisar akan berterima kasih kepada kita, tetapi apakah dia benar-benar akan memberi kita sesuatu yang berharga seperti obat abadi? Apapun yang dia katakan tentang garis keturunan kita yang sama, itu tidak masuk akal lagi. Lupakan sekitar beberapa puluh ribu tahun, bahkan saudara pun bisa saling menyerang karena keuntungan. Dia menatap Wu Liang setelah mengatakan itu. Orang ini telah dikirim oleh saudara laki-lakinya yang tersayang untuk membunuhnya. Kaisar Iblis mengangguk dan berkata, benar. Kau tidak menyia-nyiakan penyembuhanku selama bertahun-tahun. Putra mahkota gagak emas merasa jauh lebih tenang saat mendengar penegasannya. Ia melanjutkan, lagi pula, siapa yang tahu seberapa tinggi kultivasi seorang kaisar kuno? Jika ia berhasil membebaskan dirinya, kita tentu belum bisa menghentikannya. Jika dia tiba-tiba mendapat ide lain karena suatu alasan, kita malah akan berada dalam bahaya. Apa yang kau katakan itu bukan tanpa alasan, jawab Kaisar Iblis. Tidak hanya Dan Zhu atau apapun yang dikatakannya tidak dapat dipercaya, dia juga memiliki motif tersembunyi. Bagaimana mungkin aku membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Iklan oleh Pub Future. Ayah Kaisar sangat bijaksana dan cemerlang. Seru putra mahkota gagak emas, yang langsung menghujani ayahnya dengan pujian. Kaisar Iblis berkata dengan serius, namun, jika dia ingin menipuku, sebagian besar dari apa yang dia katakan seharusnya benar. Jadi, aku akan melihat-lihat tempat-tempat yang dia sebutkan. Namun, kita harus tetap sangat waspada. Mereka tahu itu bisa jadi jebakan, tetapi godaan obat abadi terlalu besar. Tidak peduli seberapa berbahayanya, dia tetap harus mencobanya. Tinggalkan, kata putra mahkota gagak emas dengan hormat. Temukan bab baru dari novelbin.com. Wu Liang hampir menangis. Aku berpikir, kalian para dewa akan bertarung habis-habisan, tetapi bolehkah aku melewatkan yang satu ini? Jika semuanya berjalan sesuai harapannya, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menghadapinya jika mereka menghadapi bahaya. Saat ini terkait dengan kaisar kuno dan obat abadi, bahkan jika dia adalah seekor kucing dengan 9 nyawa, itu tidak akan cukup.
Kaisar Iblis melangkah maju beberapa langkah, tetapi tiba-tiba berhenti dan berkata kepada putra mahkota gagak emas, "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Jika kita menemukan obat abadi, aku akan membaginya denganmu. Itulah sebabnya kita, ayah dan anak, harus sepemikiran. Jangan melakukan hal yang melibatkan pengkhianatan terhadap saudara kandungmu sendiri." Biasanya, dia tidak akan berbicara terus terang sekali, tetapi mereka bisa saja menghadapi Kaisar kuno. Dilihat dari apa yang dikatakan Danzu, kenaikan abadi bisa saja terjadi. Budidaya pihak lain tidak akan lebih rendah darinya. Jika terjadi pertempuran besar, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Akan merepotkan jika putranya mengkhianatinya pada saat genting. Terlebih lagi, dia agak menyesal telah membiarkan Zuan pergi. Orang-orang itu hanya semut di matanya, tetapi sekarang setelah dia berhadapan dengan Kaisar kuno sejati, mereka telah menjadi variabel. Dia mungkin membutuhkan bantuan putranya untuk menangkis mereka. Karena itu, dia memutuskan untuk menceritakannya langsung kepada putranya. Putra mahkota gagak emas sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia berharap, "Ayah Kaisar, rakyatku tidak akan berani memiliki pikiran seperti itu. Aku akan selalu setia padanya." Kaisar Iblis mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak mengujimu, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Lebih jauh lagi, apa yang kukatakan bukanlah kekaguman. Jika kita menemukan obat abadi, aku akan membaginya denganmu." Ketika mendengar ketulusan dalam suara ayahnya, putra mahkota gagak emas langsung meneteskan air mata, dan menjawab, "Terima kasih, Ayah Kaisar. Inilah yang akan berusaha dilakukan oleh seorang tenaga surya untuk membantu Anda." Namun, dalam hatinya, dia merasa dingin sekali. Sebagai seseorang dari keluarga kerajaan, tidak mungkin dia akan mudah mempercayai janji seperti itu. Lebih jauh lagi, bahkan mundur selangkah dan hipotesis bahwa ayahnya benar-benar bersedia, itu didasarkan pada premis bahwa ada obat abadi tambahan. Bagaimana jika hanya satu buah yang tersisa? Tentu saja, dia tidak berani menyuarakan pikiran-pikirannya seperti itu. Ekspresinya ditetapkan mungkin. Kaisar Iblis mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu, kita harus menemui anjing dan Zu yang membicarakan itu." Sementara itu, di sisi Zuan, suara orang memenuhi syarat udara. Yan Suehen dan Yun Jianyu membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Zuan segera berlari mendekat dan bertanya dengan gugup, "Ada apa?" Kedua wanita itu berkeringat tipis di wajah mereka. Rambut indah di sekitar bulu mata mereka menempel di kulit mereka, dan kemerahan yang tidak wajar menyebar di wajah mereka. Mereka tampak lebih cantik dari biasanya. Pada saat itu, mereka berdua seperti ratu pelacur paling populer, dan mereka menunjukkan sisi paling menarik mereka. Akan tetapi, Zuan tidak bisa menahan tawa. Rumah bordil mana yang memiliki gadis-gadis yang begitu memukau? Yan Suehen memutar matanya dan menjawab, "Oh, kedengarannya seperti kau menginginkan sesuatu terjadi pada kami." "Tentu saja tidak," kata Zuan sambil tertawa malu. Kemudian, dia menatap Yu Yanluo. Yu Yanluo duduk dengan mata terpejam, fokus membuang racunnya. Yun Jianyu berkata, "Kami sudah menghilangkan racunnya sepenuhnya. Untungnya, kami tidak melemparkannya secara langsung, kalau tidak, akan lebih merepotkan. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada binatang menjijikkan seperti itu di dunia ini." Yan Suehen mengangguk dengan simpati yang mendalam saat dia membayangkan calon pengantin itu. Hal semacam itu membuat wanita merasa sangat tidak nyaman. Ketika mendengar bahwa kedua wanita itu telah membuang racunnya, ekspresi Zuan menjadi aneh. Seperti yang diharapkan dari kedua musuh bebuyutan itu. Budidaya mereka hampir sama, dan bahkan lama waktu yang mereka butuhkan untuk membuang racunnya pun sama. Yun Jianyu memperhatikan ekspresinya dan berkata dengan senyum ambigu, "Oh, kamu tampaknya sangat kecewa mendengar bahwa kita telah menyingkirkan racunnya." Zuan tertawa dan berkata, "Tentu saja. Awalnya, kupikir jika kedua wanita cantik itu tidak bisa menghilangkan racunnya, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan tubuhku sendiri untuk membantu." "Tidak tahu malu," gerutu Yan Suehen. Dia tidak menyangka pria ini akan mengatakan hal seperti itu dengan cara yang begitu berani dan percaya diri. Yun Jianyu awalnya berencana untuk menggodanya sebentar, tetapi sebaliknya, dialah yang terprovokatif. Meskipun dia biasanya tangguh, dia tetaplah seorang gadis. Bagaimana dia bisa menang melawan agresi yang begitu ganas? Dia berharap, dasar bocah nakal,
Kalau ada orang lain yang mengucapkan kata-kata kotor seperti itu, aku pasti sudah mencabut lidahnya dan memberikannya kepada anjing-anjing. Zuan tersenyum dan berkata, benar saja kalau Kak Yun sangat memanjakanku. Yun Jianyu akhirnya tidak tahan lagi. Dia berbalik untuk melihat Yan Suehen, dan menyarankan, wanita bertubuh batu, mengapa kita tidak pergi mandi? Yan Suehen menyuarakan persetujuannya. Setelah racunnya dikeluarkan, seluruh tubuhnya terasa lengket dan tidak nyaman. Ekspresi Zuan berubah sedikit aneh saat melihatnya. Dari mana mereka mengeluarkan racun itu? Setelah bangun, Yan Suehen menatap Yu Yanluo yang sedang berkonsentrasi. Kultivasinya agak rendah, jadi dia tidak bisa menyelesaikannya secepat mereka. Dia bertanya, haruskah kita membantunya? Yun Jianyu memutar matanya, lalu menjawab, apa yang kau khawatirkan tentangnya? Bahkan jika dia gagal, ada sebatang penawar racun di sana. Tongkat. Zuan tidak menyangka suatu hari dia akan dideskripsikan seperti itu oleh seseorang. Seperti yang diharapkan dari kakak perempuan Sekte Iblis, Yun, dia benar-benar terus terang dengan kata-katanya. Iklan oleh Pub Future. Yan Suehen mendengus, jelas tidak setuju dengan penjelasan itu. Terlebih lagi, entah mengapa, dia merasa sedikit aneh saat mendengar apa yang dikatakan Yun Jianyu. Dia menjadi sedikit linglung. Zuan bertanya, apakah kalian masih berani masuk ke dalam air? Apakah kalian tidak takut dengan gurita besar itu? Kita hanya akan pergi ke pantai, kata Yun Jianyu dengan bangga. Gurita itu sangat besar, bagaimana mungkin dia bisa menyeberang? Selain itu, bahkan jika dia muncul, dengan kultivasi kita seharusnya bisa melarikan diri dengan aman kembali ke pantai. Zuan tak kuasa menahan diri untuk membayangkan dua gadis cantik itu berlari keluar dari air dalam keadaan menyedihkan tanpa sehelai pakaian pun di tubuh mereka. Ia tiba-tiba mulai berharap bahwa monster gurita besar itu akan kembali. Setelah berjalan beberapa langkah, Yun Jianyu berbalik lagi dan berkata, anak nakal sialan, kamu tidak boleh mengintip. Kamu juga tidak diperbolehkan menggunakan akal sehatmu. Yan Suehen menambahkan, apakah aku orang seperti itu? Zuan bergumam tidak senang. Kedua wanita ini benar-benar sesuatu, dia sudah melihat semuanya, jadi mengapa mereka masih harus menipu diri mereka sendiri seperti itu? Ribaca bab terbaru di End of Elbin, per meter. Apa yang kau gumamkan? Bentak Yun Jianyu sambil menatapnya tajam. Tidak apa-apa, haha, aku hanya ingin mengatakan agar berhati-hati, Zuan menjawab dengan cepat. Yan Suehen dan Yun Jianyu pun pergi dengan perasaan puas. Ketika dia mendengar suara percikan air segera setelahnya, Zuan menggelengkan kepalanya dan memfokuskan pikirannya untuk membantu Yu Yanluo memperhatikan sekelilingnya. Di dekatnya, dua sosok cantik sedang mandi di air. Dikelilingi oleh air laut yang biru, kulit mereka tampak lebih cerah dan lebih bergerak. Yun Jianyu diam-diam melirik Yan Suehen, berpikir dalam hati bahwa wanita ini biasanya selalu bertindak seolah-olah dia lebih unggul dari orang lain, tetapi dia benar-benar memiliki dada yang menggoda. Bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan dadaku. Apa yang kamu lihat? Yan Suehen bertanya, sambil memegang dadanya saat merasakan tatapan tajam Yun Jianyu. Meskipun dia juga seorang wanita, tetap saja itu terasa agak tidak wajar. Yun Jianyu mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi Yan Suehen menepisnya dengan telapak tangan. Namun, dia tampak tidak keberatan dan berkata, tidak apa-apa jika kamu menyentuhnya. Dia kemudian menambahkan, benar, mengapa aku merasa kamu bersikap terlalu antusias di dekat Yu Yanluo? Sepertinya kamu telah melakukan sesuatu yang mengecewakannya dan kamu berusaha keras untuk menebusnya. Yan Suehen hampir marah, tetapi setelah mendengar pertanyaan itu, dia merasa sedikit bersalah. Dia segera menjelaskan, saat itu, dia terluka parah karena akulah yang mengejar mereka. Tentu saja aku merasa sedikit bersalah padanya. Benarkah begitu? Jawab Yun Jianyu, merasa sedikit curiga. Dia hendak bertanya lebih lanjut ketika Yu Yanluo berlari ke arah mereka dengan wajah memerah. Dia jelas baru saja selesai mengeluarkan racunnya juga. Karena trauma yang masih mereka rasakan akibat gurita besar itu, kelompok itu tidak berani bermain-main terlalu jauh. Mereka kembali ke tepian setelah mandi. Iklan oleh Pub Future. Ketika Yun Jianyu tiba di darat, dia tidak terburu-buru mengenakan pakaiannya dan malah berkata kepada Yan Suehen, wanita sedingin batu, bantulah aku. Yu Yanluo bingung. Namun, Yan Suehen melambaikan tangannya, dan es serta salju yang berterbangan melilit tubuh mereka.
Kemudian, kepingan salju terbang menjauh, mengeringkan semua air laut di tubuh mereka. Yu Yanluo tercengang saat melihatnya. Para wanita itu pun mengenakan pakaian mereka dan kembali ke tempat Zuan berada. Senyum berbahaya muncul di wajah Yun Jianyu saat dia bertanya, "Xiao An, kamu tidak mengintip kami, kan?" Zuan memetik sehelai daun dari dahan di depannya dan mendengus kesal, lalu membalas, "Jika aku ingin melihat, aku akan pergi ke sana dan mengatakannya secara terbuka." "Apakah aku harus mengintip?" Wajah Yan Suehen dan Yu Yanluo memerah. Zuan pernah melihat mereka berdua secara terbuka sebelumnya. Sedangkan Yun Jianyu, dia juga merasa sedikit malu, karena Zuan juga pernah melihatnya secara terbuka. Untungnya, Zuan tidak mendesaknya. Dia berkata, "Benar, aku melihat-lihat saat kalian sedang mencuci. Aku melihat sebuah prasasti batu di kaki gunung." Ketiga wanita itu segera memusatkan perhatian mereka. Di daerah tak dikenal ini, segala sesuatu di sekitar mereka terasa asing. Jika ada lempengan batu, itu bisa jadi merupakan petunjuk adanya harta karun. Mereka segera mengikuti Zuan ke arah lempengan batu itu. Ketika melihat gaun ketiga wanita itu berkibar-kibar, Zuan tiba-tiba bertanya, "Bisakah kau memberiku satu set pakaianmu?" Sekarang setelah dipikir-pikir, apakah wanita secara alami memiliki begitu banyak pakaian? Sudah begitu lama, namun dia belum pernah melihat mereka mengenakan pakaian yang sama lagi. "Untuk apa kau membutuhkannya?" tanya ketiga wanita itu sambil menatapnya dengan aneh. "Aku punya keterampilan yang membutuhkan pakaian," kata Zuan tanpa mengedipkan mata. "Sudah lama sekali, dia harus mengganti pakaian di lemari Pinru. Kalau tidak, lain kali dia menggunakannya, itu bisa berakhir dengan bencana." Setelah sekian lama bersama, para wanita itu tahu bahwa Zuan sangat dapat diandalkan. Ketika mereka mendengar bahwa itu terkait dengan suatu keterampilan, mereka tidak terlalu khawatir dan setuju. Mereka semua melihat ke dalam penyimpanan spasial mereka. "Aku butuh pakaian yang pernah kau pakai sebelumnya," Zuan mengingatkan mereka. Jika itu adalah set yang benar-benar baru, dia tidak yakin apakah lemari pakaian Pinru akan aktif. Ketiga wanita itu langsung berhenti dan berteriak, mesum. Kemudian, mereka tidak lagi memerhatikannya dan pergi. Zuan akhirnya bereaksi dan berkata, "Ah, kalian semua salah paham. Bukannya aku menginginkan rasa yang asli atau semacamnya, aku hanya butuh beberapa pakaian yang pernah kalian pakai sebelumnya." "Hah, kenapa aku tidak bisa menjelaskannya?" Ketika kelompok itu bertengkar, mereka secara tidak sengaja tiba di depan lempengan batu yang disebutkan Zuan sebelumnya. Gunung Jiwi, 1. Mata Yun Jianyu menyipit saat mendengar Zuan membaca teks itu. Dia bertanya, "Wanita bertubuh batu, apakah kamu pernah mendengar tentang gunung ini sebelumnya?" "Tidak," kata Yan Suehen sambil menggelengkan kepalanya. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, namun mereka belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Zuan hanya merasa namanya agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana tepatnya dia mendengarnya sebelumnya. Tepat pada saat itu, sebuah suara pelan dan berat memanggil, "Kutukan boneka dari garis keturunan Kaisar Putih." 1. Pegunungan Jiwi adalah jajaran pegunungan di Provinsi Hunan, Tiongkok. Pegunungan ini terletak di wilayah Yongzhou, Ningyuan, dan Lanshan, yang sejajar dengan Provinsi Guangdong. Pegunungan konon ini merupakan tempat pemakaman Kaisar Sun. Bab 1404, Turunnya Kaisar Hitam. Siapa yang mengatakan itu? Zuan dan yang lainnya berteriak, tiba-tiba mendongak. Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat satu pun yang ada di sana ke tempat yang mereka pandang. Mereka saling berpawai, melihat ekspresi serius di wajah masing-masing. Faktanya, mereka sudah menjadi beberapa ahli terhebat di dunia. Persepsi mereka terhadap lingkungan sekitar sangat tajam. Biasanya, bahkan gerakan sehelai rumput pun tidak akan luput dari persepsi mereka. Namun, suara itu muncul tanpa peringatan apapun. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan sumbernya, baik sebelum maupun sesudahnya. Itu berarti melatih suara itu jauh di atas diri mereka sendiri. Mereka akan berada dalam bahaya besar jika orang ini memiliki niat jahat. Kau bahkan memiliki keterampilan garis keturunan Kaisar Putih, jadi mengapa kau harus menderita kutukan boneka? Suara itu bertanya-tanya, tampaknya penuh dengan kebingungan. "Siapa kamu?" teriak Zuan.
Ia mengamati sekelilingnya dengan waspada karena suara itu tidak datang dari satu arah saja, sebaliknya, suara itu sepertinya datang dari segala arah. Ia sama sekali tidak dapat menemukan lokasi pastinya. Siapakah aku? Suara itu tampak sedikit terkejut ketika diulangnya. Benar, siapakah aku? Siapakah aku sebenarnya? Zuan dan para wanita saling menatap dengan cemas. Suara ini sepertinya memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya. Oleh karena itu, mereka saling menunjuk, memutuskan bahwa mereka harus meninggalkan tempat aneh ini secepat mungkin. Suara itu tiba-tiba berkata, "Aku ingat siapa aku. Aku merasakan begitu banyak kebencian." Ekspresi Zuan sedikit berubah. Tingkat kebencian yang memenuhi udara membuat suara itu bisa dianggap sebagai roh jahat bahkan di dunia sebelumnya. Dia berpikir, aku harus segera mengoleskan minyak ke telapak kakiku. Mungkin kau tidak ingin menyingkirkan kutukan boneka? Tanya suara itu. Lupakan Zuan, bahkan Yan Suehen, Yun Jianyu, dan Yu Yanluo pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Kutukan boneka itu terkait dengan hidup dan mati Zuan. Jika kutukan itu tak dapat dihilangkan, bahkan jika mereka membiarkan wilayah tak dikenal itu hidup, dia tetap akan menjadi budak Kaisar Iblis. Pada saat itu, dia mungkin lebih baik mati daripada hidup. Zuan tahu bahwa Mili hanya bisa menyewa hukum kacau dari wilayah tak dikenal untuk menutup kutukan boneka untuk sementara. Begitu mereka kembali ke dunia normal, metodenya kemungkinan tidak akan berguna. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Apa yang kamu inginkan? Tanya Zuan hati-hati. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Suara itu mengulangi kalimat itu. Suara itu tampak menghibur saat melanjutkan, kalimat itu cukup lucu. Mengapa kamu tidak datang ke kaki gunung terlebih dahulu? Zuan ragu-ragu, tetapi suara itu berkata, jangan khawatir. Karena kamu memiliki kutukan boneka Kaisar Putih, itu berarti kita memiliki musuh yang sama. Kamu tidak perlu khawatir aku akan menyakitimu. Zuan bukanlah tipe orang yang terlalu berhati-hati sejak awal. Ketika mendengar itu, dia memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Iklan oleh Pub Future. Pelajari bagaimana hukum kontrak membentuk dunia bisnis. Pelajari bagaimana hukum kontrak membentuk dunia bisnis. Iklan pencarian. Dia memperingatkan ketiga wanita itu untuk menjauh terlebih dahulu, tetapi Yan Suehen berkata, kita harus pergi bersama. Jika ada bahaya, kita akan dapat menghadapinya bersama. Zuan merasa hangat di dalam hatinya, sepertinya meskipun dia biasanya memperlakukanku dengan sikap acuh tak acuh, dia sebenarnya masih sangat peduli padaku. Saat merasakan tatapannya yang berapi-api, wajah Yan Suehen sedikit memanas. Dia berbalik dan tidak menatapnya lagi. Namun, Yun Jianyu dan Yu Yanluo khawatir tentang makhluk misterius itu, jadi mereka tidak memperhatikan tatapan kedua orang lainnya. Begitu saja, mereka mulai mengikuti arah suara itu. Mereka segera tiba di kaki gunung raksasa di depan mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada pintu masuk gua sederhana di sana. Zuan berhenti, menjaga jarak dari pintu masuk. Dia berkata, aku sudah di sini, jadi kalau ada yang ingin kau katakan, silakan katakan. Siapa yang tahu kalau ada orang tua aneh lain yang ingin memiliki tubuhnya atau semacamnya. Sejak dia ditipu oleh Old Me, bayangan mental itu selalu membayanginya. Seolah-olah, melihat para wanita di samping Zuan, suara itu berkata sambil mendesak keheranan, dulu aku juga punya beberapa wanita cantik yang dekat denganku. Tampaknya suara itu penuh dengan kekecewaan dan frustrasi. Zuan mengumpat dalam hati, jadi dia hanya orang tua mesum lainnya. Tunggu, kenapa aku bilang yang lain? Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu bilang kamu bisa membatalkan kutukan boneka. Suara itu berkata, kutukan boneka adalah salah satu keterampilan pamungkas dari garis keturunan Kaisar Putih. Sangat sulit untuk dihilangkan. Mata Yun Jianyu membelalak saat dia berseru, apakah kamu mempermainkan kami? Dia sendiri berpengetahuan luas. Meskipun tingkat kultivasi suara misterius itu sangat mengerikan, jika memang begitu hebat, tidak perlu memanggil mereka sama sekali. Dia hanya perlu menggunakan kemampuannya untuk membawa mereka secara paksa. Ketika dia melihat gua itu, dia semakin yakin dengan kecurigaannya. Suara itu mungkin terperangkap di sana karena suatu alasan, dan itulah sebabnya mereka dipanggil. Selama mereka berhati-hati, kemungkinan besar tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Saya hanya mengatakan bahwa itu sangat sulit. Saya tidak mengatakan saya tidak bisa menyingkirkannya, jawab suara itu.
Suara itu membuat segalanya menjadi lebih rumit tanpa alasan, jadi Zuan juga tidak ingin ditipu. Karena itu, dia berinisiatif untuk bertanya dengan tenang, apa maksudmu dengan Kaisar Putih itu? Kutukan boneka padanya jelas telah diterapkan oleh Kaisar Iblis. Mengapa orang ini berbicara tentang Kaisar Putih? Sebelum aku menjelaskannya, jawablah aku dulu. Mengapa kau tahu Sutra Pemakan Surga dan Sutra Nirwana Phoenix dari garis keturunan Kaisar Putih? Tanya suara itu. Iklan oleh Pub Future. Discover the impact of contract law in business. Discover the impact of contract law in business. Such as, ketiga wanita itu menatap Zuan. Mereka tahu beberapa keterampilan yang dimilikinya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang kedua keterampilan itu. Lebih jauh, bagaimana hubungannya dengan Kaisar Putih? Zuan juga bingung. Dia menjawab, aku bahkan tidak tahu siapa Kaisar Putih itu, jadi mengapa aku harus tahu keahliannya? Orang ini benar-benar misterius, dia benar-benar bisa merasakan Sutra Pemakan Surga dan Sutra Nirwana Phoenix milik Zuan. Namun, Zuan berpikir, mengapa dia tidak bisa merasakan sutra asal primordial? Dilihat dari sikapmu yang lamban itu, sepertinya kau tidak licik dan berbahaya seperti keturunan Kaisar Putih itu, jadi mungkin kau bukan salah satu dari mereka, kata suara itu sambil berpikir keras. Zuan terdiam, dia mengumpat dalam hati, kamu yang lamban. Seluruh keluargamu lamban. Suara itu berkata perlahan, dahulu kala, leluhurku, Kaisar Kuning, mendominasi semua penantang, mengalahkan orang-orang terkemuka di seluruh dunia. Ia diakui secara publik sebagai kaisar. Tiga wanita lainnya mengira dia hanya berbicara tentang kaisar biasa, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, Zuan terguncang. Apakah ini Kaisar Kuning yang sebenarnya? Apakah dia yang sama dengan yang kuingat? Ketika Kaisar Kuning naik tahta, ia menyerahkan tahtanya kepada putranya, Cao Hao. Ia dikenal sebagai Kaisar Putih, lanjut suara itu. Naik, apa maksudmu, naik, seru Yun Jianyu dan Yan Suehen. Apalagi Yuan Luo, mereka berdua tercengang. Mereka sama bingungnya dengan Kaisar Iblis. Di alam kultivasi mereka lebih peduli pada pengejaran keabadian daripada hal lainnya. Apa yang disebut kenaikan dan transendensi adalah hal-hal yang hanya ada dalam legenda. Mereka belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Tentu saja ini mengacu pada seseorang yang naik ke surga dan menjadi abadi, kata suara itu, terdengar agak aneh. Ia bertanya, apakah itu benar-benar sesuatu yang mengejutkan? Diperbarui dari N0V Elbin, Coppermeter. Yun Jianyu dan Yan Suehen sama-sama terdiam. Orang ini benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Namun, dilihat dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak bermaksud pamer. Suara itu melanjutkan, setelah Kaisar Putih naik tahta, karena ketidaklayakan putranya, tahta diwariskan kepada keponakannya, leluhurku Zuansu. Ia dikenal oleh rakyat sebagai Kaisar Hitam. Ia mewarisi tahta dengan benar, tetapi keturunan Kaisar Putih selalu merasa seolah-olah Kaisar Hitam menggunakan semacam rencana untuk merebut tahta. Sejak saat itu, mereka selalu membenci garis keturunan Kaisar Hitam. Zuan mengumpat dalam hati. Kaisar Hitam telah menjadi pemenang di sana, jadi tentu saja mereka merasa itu wajar saja. Sementara itu, pihak lain telah melihat bahwa tahta tidak diwariskan kepada putranya, tetapi kepada keponakannya, jadi mereka punya banyak alasan untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Suara itu melanjutkan, setelah Kaisar Hitam naik tahta, putranya seharusnya naik tahta, tetapi sayangnya, garis keturunan Kaisar Putih, Jun, kembali naik tahta. Dunia mengenalnya sebagai Dijun. Zuan sedikit lebih lambat. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang Kaisar Hitam dan Kaisar Putih, tetapi Dijun sangat terkenal, terutama dalam berbagai novel fantasi timur. Dijun adalah eksistensi tingkat bos yang sangat besar. Setelah garis keturunan Kaisar Putih merebut tahta, mereka memerintahkan faksi Kaisar Hitam untuk melawan kami dengan hebat. Namun, itu belum semuanya, mereka bahkan memfitnah kami dengan sembrono, kata suaranya dengan sedikit kebencian. Misalnya, 3 putra Kaisar Hitam adalah iblis pemberontak. Yang satu dikenal sebagai iblis malaria, yang satu lagi adalah iblis goblin, dan yang terakhir adalah iblis anak-anak. Putra lainnya dikenal sebagai penjahat terburuk. Setelah dia meninggal, kebenciannya dikenal sebagai salah satu dari 4 bahaya. Sungguh tidak masuk akal. Ekspresi Zuan tampak aneh.
Ia mengira makhluk-makhluk itu hanyalah iblis-iblis rendahan, tetapi ayah mereka sebenarnya adalah Kaisar Hitam, Xuanzu. Namun, ia bertanya dengan tenang, apakah kau ingin aku membantumu mengalahkan Kaisar Putih? Tidak, meskipun garis keturunan Kaisar Putih penuh kebencian, karena kita berasal dari faksi yang berbeda, cara mereka yang tidak bermoral dapat dimengerti, katanya dengan suara dingin. Sebaliknya, mereka yang mengkhianati faksi yang sama adalah yang paling penuh kebencian. Orang yang dibenci adalah seseorang yang juga berasal dari faksi Kaisar Hitam. Bab 1405, Penyesalan Chang'e. Ketika merasakan kebencian yang kuat, Zuan berpikir dalam hati bahwa di dunia manapun, kebencian selalu merupakan hal yang paling menyakitkan. Namun, setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masalah kalian berdua. Itu tidak ada hubungannya denganku. Suaranya sangat misterius, dan kultivasinya juga sangat tinggi. Jika musuhnya adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kukalahkan, apa yang akan Zuan lakukan? Apakah kau tidak ingin menghilangkan kutukan bonekamu lagi? Tanya suara itu, terdengar aneh, seolah-olah suara itu sedang menatap seseorang yang tidak menghargai nyawanya. Orang yang mengutukku adalah manusia abadi, seseorang yang berada di puncak dunia ini, kata Zuan sambil menggelengkan kepalanya. Dari caramu mengoceh, sepertinya tidak mungkin kau bisa menyingkirkan kutukan bonekanya. Seorang manusia abadi di bumi. Hanya itu, suaranya dahsyat dengan nada meremehkan. Zuan dan para wanita terkejut. Pria ini benar-benar berani berbicara. Bahkan makhluk abadi di bumi bukanlah masalah besar. Bukankah dia agak keterlaluan dengan bulannya? Tidak perlu bagimu untuk mencoba membangkitkanku. Aku tahu kau telah menderita kutukan boneka, dan aku juga menyadari bahwa kutukan boneka telah diblokir oleh keterampilan seseorang. Itu berarti aku secara alami memiliki cara untuk membatalkan kutukan bonekamu, kata suara itu dengan bangga, seolah-olah menjelaskan dirinya sendiri sudah menunjukkan banyak kebaikan kepada Zuan. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Meskipun kamu tidak tahu apa yang harus kulakukan, itu pasti sangat berbahaya. Ini urusanku sendiri, dan aku tidak bisa menyeret mereka semua ke dalamnya. Ketiga wanita itu sedikit lebih pendek. Pada saat yang sama, mereka semua kagum bahwa dia masih bisa berbicara dengan tenang di depan seseorang yang begitu menakutkan. Mereka semua merasa bahwa dia biasanya agak tidak tahu malu, tetapi mereka tidak menyangka itu akan menjadi kelebihan dalam situasi seperti itu. Mereka tampaknya juga seorang petualang. Meskipun melatih mereka secara normal, mereka baru saja mencapai ambang pintu Daoforth. Mereka pasti memiliki kesadaran akan kehidupan abadi dan peningkatan. Jadi, jika prospek pengobatan abadi terlibat, bahkan jika Anda tidak setuju, mereka akan setuju, jawab suara itu. Obat abadi. Ketiga wanita itu bergerak. Mereka semua adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Mereka tentu tahu apa artinya itu. Yan Suehen adalah orang pertama yang tenang. Dia berkata, obat-obatan abadi selalu menjadi legenda. Apakah kamu tidak meremehkan kami dengan menggunakannya untuk menggoda kami? Zuan juga mengangguk. Bahkan Qin Shi Huang, yang telah menyatukan Tiongkok seorang diri, tidak dapat menemukan obat abadi setelah mencari di seluruh dunia. Hal seperti itu belum tentu ada sama sekali. Apakah obat-obatan abadi sudah menjadi legenda di dunia ini? Seru suara itu. Suara itu tertegun dan jelas terkejut. Kelompok Zuan saling bertukar pandang. Apakah obat-obatan abadi benar-benar umum di zaman itu? Yun Jianyu tergoda. Dia bertanya, sudah, berapa lama kamu tinggal di tempat ini? Yang lain terkejut. Dari aura yang keluar dari tempat itu, kemungkinan besar sudah berumur 10.000 tahun. Mungkinkah orang ini benar-benar telah memakan obat abadi untuk hidup selama itu? Iklan oleh Pub Future. Suara itu terdiam beberapa saat. Setelah waktu yang lama berlalu, ia berkata sambil mendesah dalam, sudah terlalu lama. Awalnya aku mencatat, tetapi seiring berjalannya waktu, aku benar-benar lupa, aku tahu apa yang kalian semua maksud, dan aku juga tidak ingin menipu kalian. Aku tidak memakan obat abadi, jadi aku juga tidak bisa dianggap hidup saat ini. Ekspresi orang lain berubah. Yu Yanluo tidak bisa menahan tangis. Apakah kamu hantu? Suara itu terkekeh dan menjawab, gadis ini cukup imut. Tentu saja, aku bukan hantu, tapi aku tidak jauh dari hantu. Aku tidak lebih dari sekadar keinginan yang belum terselesaikan, hancur, dan belum pudar. Ekspresi Zuan aneh.
Sepertinya menjadi cantik itu benar-benar suatu keuntungan. Bahkan makhluk misterius ini memperlakukan mereka dengan sangat baik. Kehendak yang hancur, Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama terkejut. Hanya sebuah kehendak yang hancur yang mampu bertahan selama ini, seberapa kuatkah tubuh aslinya? Aku penasaran apakah duniamu masih menyimpan legenda Ibu Suri dari Barat. Tanya suara itu saat itu. Ibu Suri dari Barat. Ketiga wanita itu menggelengkan kepala sambil mengulang nama itu. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika melihat reaksi mereka, suara itu terdengar sedikit kecewa. Zuan memikirkan sesuatu, lalu bertanya, apakah maksudmu obat abadi itu mengacu pada buah persik dari Danau Giok Gunung Kunlun? Ketiga wanita itu menatapnya dengan kaget. Bahkan orang-orang yang memiliki pengalaman sebanyak mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Dari mana dia mempelajari hal-hal itu? Hah, kau benar-benar tahu tentang buah persik dari Danau Giok Gunung Kunlun? Tanya suara itu, tampak sedikit bersemangat. Suara itu melanjutkan, tetap saja, obat-obatan abadi bukanlah buah persik keabadian. Mengenai apa itu, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Ketiga wanita itu sedikit tergoda. Dari percakapan mereka, sepertinya memang ada obat abadi. Zuan berkata dengan muram, kamu bahkan tidak mengatakan apapun padaku, jadi bagaimana aku tahu apakah kamu berbohong padaku atau tidak? Suara itu berhenti sejenak, lalu berkata, karena kau berbicara tentang buah persik dari Danau Giok Gunung Kunlun, maka kau seharusnya pernah mendengar tentang Chang'e, wanita di bulan, kan? Chang'e, siapa yang terbang ke bulan? Seru Zuan, tercengang. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar nama legendaris dari masa lalu itu di dunia ini. Ketiga wanita itu menatap Zuan sambil berpikir, nama itu terdengar seperti nama wanita. Mungkinkah orang lain ada hubungannya dengan dia? Namun, bukan salah mereka jika berpikir seperti itu. Lagi pula, selalu ada wanita cantik di sekitar Zuan sejak mereka bertemu dengannya, dan mereka semua memiliki semacam hubungan dengannya. Terbang ke bulan, suara itu mengulangi, tertegun. Suara itu melanjutkan, ada rumor seperti itu. Chang'e yang kubicarakan adalah pendeta wanita kelancang. Dia menikah dengan pahlawan Yi Agung. Karena prestasi Yi Agung dalam menembak jatuh matahari, Ibu Suri dari Barat memberinya obat. Namun, matahari yang ditembak jatuh Yi Agung sebenarnya adalah putra Kaisar Surgawi, Gagak Emas. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah menyinggung Kaisar Surgawi, dia tidak berani menuju alam surgawi. Namun, istrinya Chang'e tidak dapat menahan godaan dan diam-diam memakan obat itu, lalu naik ke dunia abadi. Sejak saat itu, dia selamanya terpisah dari Yi Agung. Petik 2. Chang'e menyesal telah mencuri obat itu. Dia menderita kesepian malam demi malam. Zuan bergumam dalam hati. Dia tidak menyangka akan menjadi cerita seperti itu. Ceritanya tidak sama persis dengan yang dia ingat. Iklan oleh Pub Future. Sementara Zuan membandingkan berbagai hal dengan ingatannya, ketiga wanita itu dengan tajam merasakan sesuatu yang penting lainnya. Di dunia mereka, Kaisar Iblis selalu berasal dari ras Gagak Emas, jadi mereka tidak bisa tidak lebih memperhatikan hal itu. Mereka mengulangi, Gagak Emas. Suara itu tidak menjelaskan masalah Gagak Emas dan malah terus berkata kepada Zuan, karena kamu tahu tentang Chang'e, kamu seharusnya tahu bahwa pengobatan abadi benar-benar ada. Apa yang aku percayakan kepadamu kebetulan ada hubungannya dengan Grid Yi. Zuan terdiam sejenak sebelum berkata, kalau begitu, katakan saja padaku. Tetap saja, alasan mengapa aku bersedia mendengarkan bukanlah karena obat abadi. Melainkan, itu karena kau jelas-jelas bisa berpura-pura memakan obat abadi itu untuk menipu kami, tetapi kau tidak melakukannya. Itulah sebabnya aku berharap kau tidak akan terlalu banyak menaruh rencana dan harapan pada apa yang kau katakan. Suara itu tertawa kesal dan menjawab, apakah kamu yang terkena kutukan boneka, atau aku? Mengapa rasanya seolah-olah akulah yang meminta bantuanmu? Zuan berkata, karena kau mencariku, itu artinya kau membutuhkanku. Kalau tidak, kau sudah di sini sendirian entah sudah berapa lama. Kalau kau bisa mempercayakan ini pada orang lain, kau pasti sudah melakukannya sejak lama. Suara itu terdiam beberapa saat. Kemudian, ia berkata, kamu terlalu cerdas. Mereka yang terlalu cerdas seringkali tidak disukai. Zuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku juga bisa menjadi sedikit lebih bodoh. Mengapa kita tidak saling mengambil apa yang kita butuhkan saja? Haha, bagus. Ayo kita lakukan itu,
kata suara itu sambil tertawa. Kalau begitu, kamu harus mendengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Senior, silakan bicara. Junior ini pasti akan mendengarkan dengan saksama, kata Zuan. Ketika mereka melihat perubahan besar dalam sikap Zuan, ketiga wanita itu menahan keinginan untuk tertawa. Pria ini benar-benar butuh pukulan telak. Untungnya, suara itu tampaknya telah mengalami banyak situasi yang berbeda dan tidak terlalu terpengaruh. Suara itu berkata, Anda telah mendengar saya menyebutkan perselisihan antara Kaisar Putih dan Kaisar Hitam. Setelah Kaisar Putih di Jun naik tahta, generasi Kaisar berikutnya semuanya berasal dari garis keturunan Kaisar Putih. Garis keturunan Kaisar Hitam ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Untungnya, ketika mencapai generasi Kaisar Yao, segalanya sudah berada pada titik balik. Kaisar Yao, tanya Zuan dengan heran. Mungkinkah itu Yao, penguasa bijak legendaris Yao Sunyu? Namun, dia tidak menyela dan mendengarkan untuk sementara waktu. Suara itu melanjutkan, Kaisar Yao adalah sosok legendaris yang, sama seperti Anda, memiliki banyak wanita di sisinya. Zuan terdiam. Dia bisa merasakan ekspresi aneh dari ketiga wanita di sampingnya. Dia berpikir, ceritakan saja kisahmu jika kamu punya. Mengapa kamu menyerangku tanpa alasan? Suara itu melanjutkan, keluarga penguasa berbeda dengan keluarga biasa. Bahkan saudara laki-laki dan ayah saling bertarung, apalagi mereka yang lahir dari ibu yang berbeda. Setiap wanita di Jun dan keturunannya membentuk faksi yang berbeda. Mereka semua bersaing ketat satu sama lain. Dulu, 10 gagak emas yang dilahirkan Dewi Matahari adalah bagian dari golongan yang berbeda dari Yao. Ketika Yao naik tahta, tidak ada yang tahu siapa yang menghasut mereka, tetapi mereka merusak keseimbangan langit dan bumi. Mereka selalu keluar untuk bermain bersama, menyebabkan 10 matahari muncul di langit. Dunia mengalami malapetaka. Karena itu, Yao mengambil kesempatan untuk mencari Yi. Dengan dalih menyelamatkan rakyat jelata, ia memerintahkan Yi untuk menembak jatuh 9 dari mereka, hanya menyisakan 1. Ketiga wanita itu tidak menyangka bahwa klan gagak emas memiliki latar belakang seperti itu. Zuan terkejut karena Yao ternyata adalah saudara tiri dari 10 klan gagak emas. Menyelamatkan rakyat jelata. Yao itu selalu tahu cara memutarbalikkan keadaan, agar apa yang dilakukannya tampak benar, kata suara itu sambil mencibir. Ketika mendengar kekesalan yang terpancar dari suara itu terhadap Yao, Zuan tak dapat menahan diri untuk bertanya, kau juga tidak ada hubungan dengan ras Golden Crow atau Dewi Matahari, kan? Gagak emas, suara itu mengulanginya sambil mencibir. Suara itu tidak menjawab, dan malah melanjutkan, pergantian Yao ke tahta tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dunia dulunya adalah tempat dengan cuaca yang baik untuk tanaman, tetapi setelah ia naik tahta, segala macam bencana meletus pada saat yang sama.